حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin bahwa sampai hari ini kita berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga Allah memanjangkan umur kita sampai ke bulan Dzulhijjah nanti, yang insyaallah 99% lebaran kita bersamaan. Insyaallah tanggal 1 Dzulhijjah jatuh tanggal hari Senin, 18 Mei, dan ini yang selalu kita harapkan, lebaran kita bersamaan. Apalagi lebaran kurban ini sedikit rawan kalau berbeda. Banyak masjid-masjid yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, ya, karena beda hari lebarannya, akhirnya disiasati oleh panitia kurban. Hari ini lebaran, besok baru disembelihannya hewan kurbannya, apa boleh buat. Nah, hasil insyaallah kita berlebaran bersamaan insyaallah taala. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke materi kita, saya mengajak untuk kita selalu bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat itu membuat kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 68. Dalam firman-Nya, kita ambil potongannya. Allah mengatakan, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu, kata Allah, menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan Allah memilih. Nah, kalimat memilih ini disebutkan oleh beberapa ulama. Ternyata maksudnya adalah bahwa Allah memilihkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kebaikan. Yang pertama, bahwa Allah memilihkan untuk kita umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu tertentu yang ibadah di dalamnya itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Di antara waktu itu maksudnya adalah waktu malam. Jadi Bapak Ibu, beribadah di malam hari itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah di siang hari. Ya, sekalipun ada nanti penjelasan, tidak apa-apa kita ulang yang pernah kita sebutkan, bahwa sholat malam, sholat lail atau sholat tahajud apapun namanya, itu sangat afdal dikerjakan di ujung malam. Jadi teorinya sholat malam itu semakin larut semakin afdal. Kebalikannya dengan sholat duha. Sholat duha itu semakin terik dilaksanakan semakin afdal. Jadi kalau misalnya startnya sholat duha itu kan syuruk, setelah terbit matahari kita tunggu sebentar,
itulah waktu start untuk sholat duha. Tetapi menundanya sampai lebih terik lagi, kira-kira jam 8-an, maka itu semakin afdal. Tetapi secara umum ibadah di malam hari itu jauh lebih mulia dan lebih afdal dan lebih besar pahalanya dibandingkan di siang hari. Itulah sebabnya salah satu makna ayat wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan waktu malam sebagai waktu untuk istirahat, sedangkan waktu siang adalah waktu untuk beraktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah memilihkan untuk kita keadaan-keadaan yang afdal, yang baik untuk berdoa. Di antaranya keadaan ketika kita berada dalam keadaan musafir. Itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Cuma sayangnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita semua tentu biasa perhatikan kalau kita naik pesawat, naik kapal laut atau bus, terutama pesawat. Jarang sekali ada orang yang memanfaatkan waktu safar itu berdoa di atas pesawat. Dan sekarang ini Bapak mungkin ingat di pesawat Lion dulu itu, Pak, pesawat Lion ada kertas doa di saku kursi ada, Pak. Bahkan yang lucunya itu tidak apa-apa saya pakai istilah lucu. Yang lucunya di kertas doanya Lion itu, yang dicetak dengan kertas yang eksklusif itu, semua agama ada bacaan doanya, ada doa safarnya. Sekalipun sebenarnya kalau diteliti cuma Islam yang punya doa safar. Tapi intinya adalah dulu ada, sekarang sudah tidak ada, Pak. Padahal itu sebenarnya baik supaya kita kalau lagi istilahnya anak muda sekarang lagi bete, kita ambil majalah, di situ ada kertas doa, bisa kita baca-baca, oh ini doa safar. Itu yang kedua. Waktu yang lain, misalnya keadaan yang lain, keadaan hujan turun dan seterusnya. Yang ketiga, Allah memilihkan untuk kita tempat-tempat tertentu yang ibadah pada tempat itu jauh lebih mulia dan lebih besar pahalanya dibandingkan tempat yang lain. Yang salah satu contohnya yang sangat jelas dan sering disebut orang adalah Masjidil Haram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi masjidi hadza ka'alfi salatin fi ghairi. Salat di masjidku ini, kata Nabi, di Masjid Nabawi, satu kali salat, jadi satu kali salat, bukan satu rakaat, satu kali salat. Itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat, 1000 salat di tempat lain. Dan satu kali salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 di tempat lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa 500 kali. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sholat di Masjidil Haram 5 kali saja, itu sama dengan 500.000 kali sholat di Masjid Al-Ikhlas, masjid kita ini. Dan ternyata kalau dihitung-hitung 500.000, pahala 500.000 kali sholat itu membutuhkan 277 tahun sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas kita ini, baru bisa menyamai 5 kali orang sholat di Masjidil Haram. Nah, itu keutamaan waktu-waktu tempat-tempat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ini akan menjadi fokus pembahasan kita, dan Allah memilihkan untuk kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, musim-musim tertentu yang pahalanya jauh lebih besar berbuat baik di dalamnya dibandingkan musim-musim yang lain kecuali Ramadan, yaitu musim haji, yang kemudian ditentukan di musim haji, maksudnya di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah memilihkan kita musim terbaik untuk mengamalkan amalan soleh di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Pelan-pelan kita sebutkan 2 ayat lagi.
untuk menjadi penegasan betapa mulianya 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang pertama di 2 ayat pertama surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashar. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan 10 hari berikutnya. Ternyata semua ahli tafsir dan 2 kitab tafsir yang selalu jadi rujukan kami, dan ini memang mudah dibaca dan menjadi wasiat dosen-dosen kami dulu, para masyayikh ketika kami akan pulang selesai sekolah di Madinah dulu, itu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Para mufassir, ahli tafsir mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, ternyata maksudnya adalah demi waktu fajar atau demi waktu subuh bertepatan di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi demi waktu fajar maksudnya demi waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Dan itu memberikan petunjuk mulianya berbuat baik di tanggal 10 nanti. Dan kita sebutkan sebentar hadisnya pelan-pelan. Walayalin ashar, dan 10 hari Dzulhijjah. Jadi maksudnya walayalin ashar, malam-malam 10, maksudnya adalah, dan yang ini yang paling rajih adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, karena dia tanggal 10 itu wal fajr, maka walayalin ashar 10 yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu ayat yang membuktikan betapa mulianya 10 hari Dzulhijjah. Ayat kedua di surah Al-A'raf ayat 142. Kita dengarkan, dan di sini ada kisah yang sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wa'adna Musa 30 lailah fa atmamnaha bi asyr fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Kita potong ayatnya sampai di situ. Dan kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa 30 hari. Kemudian kami suruh tambah 10 hari lagi, maka genaplah perjanjian itu menjadi 40 hari. Ada apa dengan bentuk kalimat ini 30 tambah 10? Kenapa Allah tidak sebut 40 hari saja? Dan kami membuat perjanjian dengan Musa 40 hari. Ada pelajaran penting. Saya alihkan ke surah yang lain supaya kita belajar. Mungkin Bapak penasaran dengan atau pernah baca surah Al-Kahfi ini, tentang Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua, disebut salatu mi'atin wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi tidur 300 tambah 9, jadi 309 tahun. Pertanyaannya, kenapa Allah bilang 300 tambah 9? Kenapa tidak dibilang 309 saja? Terlalu lama kalau bilang 300 tambah 9. Main matematika lagi orang, 300 tambah 9. Kenapa Allah tidak bilang dan Ashabul Kahfi tidur 309 tahun? Ternyata ada penjelasannya. 300 tambah 9 maksudnya 300 tahun Ashabul Kahfi tidur, itu hitungan Qamariyah. Hitungan Qamariyah. Hitungan Syamsiyah. Hitungan Miladiyah. Sedangkan 309 itu adalah hitungan Qamariyah. Sebab Qamariyah itu Pak lebih cepat. Dia lebih cepat. Makanya kita itu lebaran setiap tahun maju 10 hari. Dia maju 10 hari. Karena dia, Bapak kalau cek tanggal lahir Bapak Ibu di Google, minta misalnya saya lahir tanggal 24 September 74. Itu berarti sebentar lagi umur saya 52 tahun. Tapi kalau saya cek pakai hitungan Qamariyah, saya lahir tanggal 8 Ramadan tahun 53 tahun yang lalu. 53 tahun. Jadi begitu. Jadi 300 maksudnya 300 tahun hitungan Syamsiyah,
dan 309 tahun hitungan Qamariyah. Itu penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi dalam penjelasan yang lain, di salah satunya di tafsir Al-Qurtubi, 309 tahun maksudnya Ashabul Kahfi tidur di goa 300 tahun. Itu masa tidurnya Ashabul Kahfi 300 tahun. Sedangkan masa hidupnya 9 tahun, yaitu ketika dia bangun. Jadi 9 tahun hidup dalam keadaan sadar bangun, dan 300 tahun itu adalah 300 tahun tidur. Itulah sebabnya kalimatnya digunakan 300 tambah 9, bukan 309. Nah, apa hubungannya dengan ayat tadi tentang Nabi Musa yang menjelaskan tentang 10 hari? Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa suatu saat Nabi Musa minta kepada Allah supaya, kalau kita buatkan redaksinya, Musa mengatakan, ya Allah, nanti kalau ada mandat tertentu yang isinya perintah khusus, tolong jangan kirimkan malaikat sebagai mediator. Saya ingin perintah-perintah itu, mandat-mandat itu, engkau langsung bicara sama saya, sampaikan langsung sama saya, dan saya merasa terhormat dengan itu. Apa yang terjadi? Allah bilang, iya boleh, tapi syaratnya engkau harus puasa dulu 30 hari. Dan puasanya itu dilakukan oleh Musa di bulan Dzulqa'dah, di bulan kita sekarang ini, bulan Dzulqa'dah. Apa yang terjadi? Musa berpuasa 30 hari. Tepat selesai 30 hari, Musa sangat gembira. Sudah saatnya saya berangkat menuju satu tempat yang ditentukan oleh Allah untuk menerima mandat. Begitu dia mau melangkah ke tempat itu, di tempat beliau berpuasa, berjalan beberapa langkah, diambil ranting pohon siwak, yang kayu siwak itu Pak, mungkin Bapak sudah pernah, dan itu rasanya kan ada kandungan fluoride-nya. Beliau ambil, baru beliau sikat gigi, beliau gosok giginya dengan harapan supaya mulutnya wangi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sunnah yang diajarkan sejak Nabi Musa dan Nabi sebelumnya, yang menjadi sunnah Nabi, bahwa kalau mau sholat gosok gigi, paling minimal masukkan jari ketika kita berwudu supaya hilang baunya. Tapi masih banyak saudara kita masuk di masjid sembahyang, baru-baru selesai habis rokok. Nah, kemarin saya khutbah Jumat Pak, sementara saya khutbah ada yang masuk, itu dia kasih selesai dulu rokoknya, baru masuk, kita bau mulutnya. Kita kembali ke kisahnya. Nabi Musa menggosok giginya dengan harapan nanti Allah senang karena wangi mulutnya. Apa yang terjadi? Allah langsung berfirman kepada Musa, ya Musa, ama ta'lam annahu la khalufu famis saimi ahabbu ilayya. Wahai Musa, tidakkah engkau ketahui bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu sangat aku cintai? Kenapa kau gosok gigimu? Kenapa kau gosok gigimu? Kenapa kau kasih wangi gigimu? Saya lebih suka engkau datang kepadaku dengan wangi puasamu itu. Jadi jadi Musa mengatakan, kalau pakai bahasa kita yang sederhana, jadi tekam min kareng. Bagaimana ini? Masa kali ini dapat mandat langsung? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa atmamnaha bi asyr. Kami perintahkan kepada Musa untuk, kalau mau kau jadi mandat ini saya kasih, kau harus puasa lagi 10 hari. Genapkan jadi 40 tambah 10, dan 10 itu dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, karena selesai Dzulqa'dah. Itu memberikan petunjuk bahwa tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Yang alhasil Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwa di tanggal 10 Dzulhijjah itulah turun ayat kepada Rasulullah, ayat yang kita dengar dan kita kenal sebagai ayat terakhir, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu memberikan petunjuk tentang kemuliaan secara khusus tanggal 10 Dzulhijjah.
Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mulai hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan cukup sampai kemudian kita bicara keutamaan perbuatan baik di tanggal 10 secara khusus. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam al-ashar." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dan sangat besar pahalanya dibandingkan beramal soleh di hari-hari Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Saking besarnya pahala di situ sampai amalan soleh yang kecil, yang sederhana itu besar pahalanya. Sampai bisa mengalahkan jihad. Melanjutkan hadis itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, besar sekali pahalanya itu orang berbuat baik di 10 hari Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Qala na'am. Rasulullah mengatakan, iya. Walal jihadu fi sabilillah illa an yakhruja ar-rajulu bi nafsihi wa lam yarji'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang itu keluar berperang dan dia mati. Kalau dia mati kan mati syahid. Itu potensi besar dia bebas tes masuk surga. Saking besarnya pahala berbuat baik di 10 hari bulan Dzulhijjah, sampai-sampai diriwayatkan tentang Ibnu Umar, yang kebiasaan Ibnu Umar adalah setiap hari Kamis itu berdiri di pintu gerbang pasar untuk sekedar memberi salam dan senyum kepada orang yang keluar masuk pasar. Adapun 10 hari Dzulhijjah, beliau hampir tiap hari ya untuk berdiri di depan pintu gerbang pasar hanya untuk senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saking maunya mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang kecil. Jadi bagus Pak, nanti mulai hari Senin senyum-senyum saja sama orang. Kalau tidak ada uang yang bisa disedekahkan Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Pahalanya besar. Itu menggambarkan betapa para sahabat itu sangat bersemangat. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, mari kita dengarkan amalan yang sering dijaga oleh Rasulullah sepanjang hidupnya, yang nanti menyebut tentang 10 hari Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan arba lam yada'ahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan yang Nabi tidak pernah tinggalkan sepanjang hidupnya dalam 1 tahun itu. Ada amalan 4 yang selalu dijaga. Apa bahasa Mandarnya itu Pak Prof? Kalau ada amalan yang pokoknya tidak boleh lolos, seperti orang penjaga gawang, tidak boleh lolos ini, dijaga-jaga oleh kita. Ya? Oh ya. Kalau bahasa Makassar kayaknya dijaga-jagai. Seperti itu. Nah, apa itu 4? Yang pertama, siyamu Asyura, puasa Asyura. Jadi Nabi SAW kalau sudah tanggal 9 Muharram itu sudah dijaga besok, bahwa beliau akan berpuasa di 10 Muharram. Yang kedua yang dijaga adalah wasiyamu thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang ketiga adalah raka'ataini fil ghadat, 2 rakaat duha. Itu menunjukkan sekali lagi keutamaan salat duha, dijaga minimal 2 rakaat dalam setiap hari. Sekalipun dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah Aisyah mengatakan Nabi pernah meninggalkan salat duha cukup lama. Yang keempat yang selalu dijaga oleh Nabi SAW adalah wa ayyamal ashar. Beliau menjaga 10 hari Dzulhijjah untuk tidak melepaskan diri dari amalan-amalan soleh. Baik. Sekarang berikutnya biasa kita dengar pertanyaan begini, dan ini biasanya dari ibu-ibu. Ustaz,
kira-kira amalan apa bagus itu dilakukan itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Amalan apa yang bagus, yang istimewa? Adakah Ustaz? Ada. Apa itu? Secara umum 1 sampai tanggal 10 Rasulullah menyebut ma min ayyamin a'zamu fiha ajran illa min hadhihi al-ayyamil asyar. Tidak ada hari-hari yang berbuat baik di dalamnya lebih besar pahalanya dibandingkan 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka amalan apa yang perlu kita lakukan? Rasulullah mengatakan fa'aksiru minat tahlil wat tahmid wat takbir. Maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan ucapannya itu mutlak, maksudnya tanpa standar hitungan. Sedikit saya jeda. Saya sebut tadi pagi ada beberapa teman bertanya, beberapa malam yang lalu saya ngajar kaidah-kaidah tafsir di masjid dengan teman. Dia bilang, itu Ustaz, kalau begitu ceritanya bolehkah itu ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu dirapel ketika kita selesai sholat? Kan kalau selesai sholat itu dibaca 33 kali. Jawabannya bukan. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu SOP-nya sholat. Yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah selain selesai sholat. Jadi diharapkan kita mencari-cari waktu, dan ulama mengatakan sebaiknya dipilih waktu selesai sholat subuh, setelah membaca zikir pagi, juga setelah asar. Itu secara umum. Baik, berikutnya masih ada berapa menit Pak? Masih ada 15 menit lebih ya? Masih, ya baik. Berikutnya amalan tertentu di tanggal 9 Dzulhijjah. Disebut bahwa disunnahkan pada tanggal 9 Dzulhijjah kita melakukan 3 amalan. Yang pertama yang kita sangat kenal adalah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtasibuhu yukaffirus sanal madiyah wal atiyah. Dalam riwayat Al-Baqiyah, saya berharap puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Nah, bilang anak muda ya, saldo itu Ustaz. Jadi kalau puasa Arafah ada saldo 1 tahun ke depan bikin dosa. Bukan begitu. Nah, alhasil itu keutamanya. Yang kedua, amalan yang harus dijaga dan dilakukan dengan baik di tanggal 9 Dzulhijjah adalah banyak-banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu sebaiknya diucapkan setelah asar, kira-kira sampai menjelang berbuka puasa. Jadi kira-kira setengah enam kita berhenti, lalu kita mengkhususkan diri untuk memperbanyak doa. Kenapa kalimat itu? Nabi dalam hadis yang mengatakan wa afdalu wa khairu kalimatin aqultuha wan nabiyuna min qabli. Dia adalah kalimat, sebaik-baik kalimat yang aku ucapkan dan yang biasa diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku. Yang ketiga, memperbanyak doa, dan disarankan berdoa dengan mengangkat tangan. Kita pernah jelaskan minimal ada 3 riwayat cara mengangkat tangan ketika berdoa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Yang pertama seperti ini, yang berdoa biasa, yang siku ini dekat dengan dada, mungkin melengket, yang seperti biasa. Kemudian jadi harapkan telapak tangan ini menghadap ke wajah dan jari-jarinya sedikit menghadap ke langit. Yang kedua disebutkan riwayat dia agak tinggi. Telapak tangan ini
menghadap ke wajah dan jari-jarinya menghadap ke langit. Dan itu ternyata mengikuti perasaan. Kalau biasanya semakin kuat keinginan kita, biasanya semakin tinggi tangan diangkat. Semakin cuek orang berdoa, semakin ketahuan dengan gayanya mengangkat tangan. Coba lihat Pak yang yang berdoanya begini. Apalagi dia cuma mengaminkan saja. Dia bilang Pak Imam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya muqallibal amin. Amin. Itu tidak serius. Maka diharapkan yang ini yang agak serius. Ini yang agak sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang ketiga disebutkanlah gaya berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah. Ketika di Arafah, Nabi mengangkat tangannya sangat tinggi. Sangat tinggi seperti ini, sebutkan tetap tangannya dilengketkan dan agak tinggi, ya sangat tinggi. Saking tingginya disebutkan dalam hadis saqata ridauhu, saking tingginya Nabi mengangkat tangannya, jatuhlah selendangnya, dan dalam riwayat yang lain disambung bahwa dan kelihatanlah ketiak beliau yang putih. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi selalu mencabut bulu ketiaknya dan sangat disunahkan untuk selalu mencabut bulu ketiak. Jadi tidak bagus Pak kalau hitam ketiak, selalu dicabut. Dan sunnahnya mencabut, bukan mencukur atau pakai gold. Tidak bagus ternyata. Kalau bulu ketiak itu dicukur pakai silet, tidak bagus Pak. Kalau paling minimal digunting. Ternyata ilmu kesehatan, saya pernah lihat dokter menerangkan bahwa kalau dicukur pakai silet itu bisa iritasi dan bisa ini. Yang bagus memang dicabut. Sakit Ustaz. Sakit. Ternyata Pak rahasianya tuh ini sedikit santai. Yang membuat mencabut bulu ketiak itu sakit karena mungkin dia mencabutnya lurus. Memang kalau dicabut lurus sakit itu. Yang bagus adalah mencabut miring. Coba dipraktek, bisa. Ini Pak, ini. Ini Pak, kalau ditarik begini sakit ini Pak. Sakit. Tapi kalau ditariknya begini tidak. Tercabut ini Pak. Cabut. Tidak terlalu sakit. Tapi kalau begini memang sakit. Apalagi kalau di sini. Tapi sebenarnya saya dikasih tahu orang kampung Pak di daerah Panciro ke sana, Sumanna. Saya pernah dikasih tahu ada cara mencabut, membersihkan bulu ketiak itu tidak sakit. Saya bilang dulu pakai wax. Nah, bukan. Itu mahal Ustaz. Ada yang mudah dan murah. Aku bilang apa? Nah, bilang pakai serbuk obat nyamuk. Iya Pak, betul. Dia bilang serbuk obat nyamuk, yang obat nyamuk bakar itu, obat nyamuk bakar, baygon atau apa itu. Kalau sudah dibakar ada serbunya tuh, katanya itu dikasih begini Pak. Itu gampang sekali katanya dicabut. Ya, bisa cari-cari obat nyamuk sebentar. Itu sedikit tambahan. Alhasil itu amalan yang sangat disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Banyak-banyak berdoa, berpuasa, dan mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, di tanggal 10 amalan istimewa yang sangat disunnahkan 1 sampai tanggal 10, dan khusus tanggal 10 adalah meneteskan darah, yaitu berkurban. Berdasarkan hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan, ma amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallahi min hiraqatid dam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih besar pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah melebihi meneteskan darah, yaitu berkurban. Yang kemudian kata para ulama, berkurban dengan satu nominal harta
itu lebih besar pahalanya ya dibandingkan menyumbangkan uang dengan nominal yang sama di tanggal 10 itu di masjid. Misalnya harga kambing 3 juta, maka berkurban dengan kambing harga 3 juta itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan uang 3 juta itu dikasih masuk di masjid. Itu catatannya. Catatan berikutnya, sebaiknya itu dilakukan di tanggal 10. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini secara pribadi ada panitia kurban di tidak jauh dari rumah, satu kompleks di Goa. Dia minta pendapat saya. Dia bilang, bagaimana Ustaz? Bagus mungkin kalau kurban kita sembeli nanti di hari kedua di. Aku bilang, kenapa memang? Kenapa tidak di hari lebaran saja? Dia bilang, Ustaz, supaya kalau di hari kedua itu bisa kita mulai menyembeli jam 7. Karena tidak ada kesibukan. Kalau hari lebaran Ustaz, orang kan baru pulang lebaran apa segala macam. Bisa jam 9 disuruh datang peserta kurban, panitia juga jam 10 baru datang semua. Jadi kalau sapinya sampai 25 ekor begini Ustaz, karena di sana sapinya bisa sampai 27. Pernah saya sembelikan 27 ekor. Saya bilang secara hukum boleh ya boleh. Kalau ditanya boleh, cuma segi afdaliyah, keutamaan menyembeli itu di tanggal 10 berdasarkan hadis yang lain disebutkan yaumin nahar. Tidak ada amalan yang paling mulia dilakukan oleh anak Adam di hari nahar, yaitu di tanggal 10. Jadi menyembelih dengan sengaja di hari kedua itu mengurangi pahalanya, bobot pahalanya. Kenapa? Karena seperti layaknya main bola, itu menyembeli di hari kedua 11, 12, 13 itu cuma perpanjangan waktu. Itu cuma perpanjangan waktu. Iya. Injury time, yang bisa-bisa mencuri time. Iya. Jadi tanggal 10-nya memang. Ya, akhirnya alhamdulillah bilang, "Ya Pak Ustaz, yang penting bisa juga cepat datang." Aku bilang, "Kalau saya tidak ada masalah, cepat datang. Yang penting di situ sudah siap. Sapinya sudah diikat, baru saya datang. Tinggal satu kali gerek selesai." Nah, ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Nah, yang paling terakhir mengulang, saya ingat pertanyaan yang 2 pekan lalu tentang adakah dalil baik dalam Quran atau dalam Sunnah, dalam hadis Nabi yang mewajibkan kurban itu harus atas nama kepala keluarga. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Dia cuma isyarat dari perlakuan Nabi bahwa Nabi SAW ketika menyembelih, beliau bilang, coba kita dengarkan teksnya, dan ini adalah doanya. Jadi para tukang jagal, ini doa yang perlu dihafal. Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal hadza min, dalam riwayat an, min Muhammad wa min ahli baitihi, dalam riwayat ada tambahannya wa min ummatihi jami'an. Ini dari Muhammad, dari keluarganya, dan dari umatnya. Itu ada isyarat bahwa kalau menyembelih kambing dan disembelih oleh kepala keluarga atau kurban itu atas nama kepala keluarga, maka anggota keluarganya mendapatkan pahala. Dia, kalau bahasa sederhananya, masuk juga. Anggota keluarganya juga masuk. Tetapi itu bukan dalil bahwa kalau berkurban harus atas nama kepala keluarga. Karena banyak beredar di masyarakat bahwa kurban itu harus atas nama kepala keluarga. Kenapa bede? Supaya dapat semua keluarganya juga, maksud tahu keluarganya. Padahal saya bacakan hadisnya 2 pekan lalu, bahwa Nabi bilang kepada Fatimah, anaknya yang tercinta, beliau mengatakan, "Ya Fatimah, uhduri dhabihatak." Wahai Fatimah, hadirilah prosesi penyembelihan kurbanmu. Fa inna dunubak tukfaru inda awwali qatratin min damiha. Sudah masuk tuh?
Karena dosamu akan diampuni oleh Allah sejak tetesan pertama. Dan di sini ada kalimat yang penting. Dosamu akan diampuni oleh Allah sejak tetesan pertama. Dan itu kalimat indah dari Rasulullah. Beliau bilang sejak tetesan. Padahal faktanya kalau hewan disembelih itu tidak menetes, dia muncrat. Itu maknanya adalah saking cepatnya dosa seorang hamba yang berkurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Stressingnya adalah di situ Fatimah yang berkurban. Fatimah yang berkurban. Seandainya wajib kurban itu atas nama kepala keluarga, pastilah Rasulullah melarang itu Fatimah. Kalau bahasa sederhananya, oh Fatimah, kenapa ikut berkorban juga kita? Jangan suamimu mau, karena itu harus kepala keluarga. Ternyata tidak. Nabi justru memberikan perintah kepada Fatimah untuk ikut menghadiri prosesi penyembelihan. Itu artinya dia yang berkurban. Dia yang berkurban. Jadi tidak mesti harus atas nama kepala keluarga. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini catatan penting. Dan bagian terakhir, gara-gara Anda apa ya kalau bahasa kita, efek atau gara-gara orang memahami bahwa kurban itu harus atas nama kepala keluarga, karena anggota keluarganya juga sudah masuk akhirnya saya pernah dibuat repot oleh peserta kurban. Kan saya tukang jagal tahunan. Jadi saya pernah sudah mau menyembelih, itu kertas di tangan saya. Sudah saya baca. Tiba-tiba datang beberapa bapak-bapak bilang, Ustaz, ada bapak, ada ibu-ibu. Ustaz, kelompok berapa itu Ustaz? Sapi ke berapa? Saya ingat waktu itu saya menyembelih di Syekh Yusuf dengan Citra Garden. Sapi ketiga bapak. Ada juga bilang, sapi ketiga. Sapi suamiku. Minta tolong dulu Ustaz di. Kalau bisa, itu kan kepala keluarga semua itu Ustaz. Kalau bisa disebut juga keluarganya. Dia mau doanya sama dengan doanya Nabi, bahwa ini dari Muhammad dan dari keluarganya. Karena waktu itu supaya tidak bertengkar, apa boleh buat? Ini kalau saya jelaskan, bikin lama-lama lagi menyembelih, dan bukan waktunya menceramah ini di sini. Nah, aku bilang, oh ini mungkin pemahamannya bahwa kalau kepala keluarga di situ berarti ikut juga anggota keluarganya. Jadi maksudnya, tolong disebut juga anggota keluarganya. Jadi bahaya itu kawe. Kalau 7 di sini nama, baru masing-masing kok di situ bawa namanya anggota keluarganya 49 gitu kawe. Lama. Bilang, untung saya tahu pintar bahasa Arab Pak, dan saya tahu hadisnya tuh. Akhirnya saya bilang iya, nanti saya sebut keluarganya. Dia bilang, kasih besar-besar ke doa tak Ustaz. Kasih besar-besar ke doa tak. Dia mau meyakinkan bahwa kusebut keluarganya. Akhirnya saya bilang, namanya di situ Muhammad, Ahmad, Mahmud, apa segala macam. Allahumma hadza minka walad. Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ahlihi. Wa Ahmad wa ahlihi. Wah, seterusnya wa ahlihi. Dia bilang, tidak disebutin nama anak keluarga aku itu Ustaz. Aku bilang, sudah disebut wa ahlihi dan keluarganya. Ini hal-hal yang terjadi di masyarakat. Saking inginnya dia masuk juga. Efek buruk yang kedua adalah kalau kepala keluarga berkurban atas namanya dan keluarganya ikut, dikiranya kalau tanggal 1 Dzulhijjah dilarang lagi memotong kuku dan mengambil rambut, dikiranya keluarganya juga tidak boleh mengambil memotong kuku dan mengambil rambut. Tidak. Yang kena hukum kurban adalah sahibul kurban, bukan keluarganya. Keluarga tidak ada hubungannya. Itu maksudnya itu hadis bahwa kalau kepala keluarga yang berkorban, keluarganya ikut, maksudnya ikut keluarganya mendapatkan pahala, bukan mendapatkan hukum. Dia tidak kena hukum, dia cuma mendapatkan pahalanya. Bahkan kalau bahasa kasarnya itu yang biasa ada yang protes, cuma racik-racik nah gitu pahala dia dapat, dia tidak mendapat
mendapatkan pahala yang utuh sebagaimana orang yang berkurban dengan atas namanya, dengan hartanya. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian, hal yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Mohon maaf terlalu panjang saya ceramah sampai sudah masuk waktu ini. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita kesehatan, ya, kekuatan, terutama di tanggal 1 nanti sampai tanggal 9 untuk kita banyak-banyak berbuat baik, beramal soleh, dan kita berdoa semoga Allah memberikan kita kelapangan rezeki untuk tanggal 10 kita bisa juga bisa berbuat baik yang lebih hebat, yaitu berkurban. Semoga dengannya menambah berat timbangan pahala kita nanti di akhirat kelak. Terima kasih sekali lagi. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.